Halo, assalamualaikum teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang di luar sana ya, yang udah menonton misalkan video saya ya. Saya doakan senantiasa murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya untuk kalian semua di luar sana yang masih di PT ya, yang masih menunggu majikan segera dapat majikan, yang sudah dapat majikan bisnisnya segera turun dan segera berangkat ke Hongkong mendapatkan majikan, kerja sampai finish 2 kontrak, amin amin ya rabbal amin. Oke, untuk kalian semua yang mau bertanya tentang Hongkong ya, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Video saya kali ini saya mau menceritakan tentang kisah seorang TKW Hongkong di mana TKW ini tertipu, uangnya dihabiskan oleh suaminya sendiri dan gak tanggung-tanggung ya. Uang yang dihabiskan oleh suaminya ini sebesar hampir 200 juta dan itu murni hasil si mbak TKW-nya ini bekerja selama di Hongkong. Jadi untuk kalian yang kerja di Hongkong, saya tekankan sekali lagi, selalu save uang kalian untuk diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian percayakan pada suami, anak kandung, ayah ibu, atau saudara kandung ya. Karena namanya uang 100%, kalau sebaik-baiknya manusia, kalau sudah dipercaya memegang uang banyak, 85% mereka imannya pasti berubah, pasti melenceng. Ya contohnya seperti kasus ini ya, dimana si suami mbaknya ini pertamanya itu masih baik-baik aja gitu ya, jujur-jujur aja gitu. Makanya sama si mbaknya ini dipercaya nih, sampai beli tanah atas nama suaminya, beli mobil atas nama suaminya, semua tabungan itu dipegang juga oleh suaminya. Dan ujung-ujungnya ternyata kebaikan si TKW ini selama ini dimanfaatkan oleh suaminya. Dan kasus ini kebongkarnya itu teman-teman ya. Jadi ceritanya si mbak TKW ini punya temen nih pulang cuti ke Indonesia. Dia pinjem uang sama si mbaknya yang TKW Hongkong tuh dipinjem. Tapi ternyata sama suaminya mbak TKW ini, temennya itu nggak dikasih pinjem uang gitu ya. Dan ujung-ujungnya malah suaminya mbak TKW ini menyuruh temennya berbohong kalau dibilangnya dia sudah menerima uang gitu, padahal tidak ada uangnya gitu ya. Setelah usut punya usut, dicek, ternyata uang yang di tabungan itu, yang pertama itu ya ATM 50 juta itu habis sama sekali. Kemudian tabungan emas si mbak TKW ini juga telah diambil hampir 50 gram. Kemudian uang tabungan yang lain pun juga yang lebih parah, si mbak TKW ini beli ya nih sepeda motor baru nih 25.500.000 kontan ya, cash vario, baru dipakai 3 bulan. Ujuk-ujuk ada nih orang luar dari luar datang nih ngambil sepeda motor secara paksa, yang ujung-ujungnya ternyata si suami mbaknya ini punya utang ke orang luar itu 20 juta lebih. Ya yang orang luar taunya di rumah itu rumahnya bagus, punya sepeda motor, ya diambil nih sepeda motor sama orang luar. Nah ujung-ujungnya si suaminya ini ternyata uang sebegitu banyaknya teman-teman dipakai sama suami main HP, yang di Indonesia sekarang lagi viral, game HP online, yang kata orang Indonesia itu main slot, main cip-cipan, main judi di game HP online. Dan itu menghabiskan hampir 200 juta. Bayangkan teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kebaikan kita sama orang itu bukannya malah membuat orang itu berhati-hati, kadang malah dimanfaatkan ya. Kadang-kadang kita ini bekerja di sini pagi sampai malam, jauh sama orang tua, jauh sama anak, jauh dari keluarga. Tapi mereka yang di Indonesianya itu loh, sampai nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, sampai menghabiskan uang sebanyak itu. Dan rata-rata yang menjadi korban adalah kita yang bekerja di Hong Kong ya. Dan rata-rata mereka yang melakukan itu adalah orang terdekat, orang yang kita sayang selama ini ya. Misal seperti si mbaknya ini korban dari keserakahan suaminya sendiri. Ada yang juga dari korban orang tuanya, ada yang jadi korban anak kandungnya ya. Dan kalau sudah ketahuan seperti ini, ujung-ujungnya apa? Suaminya cuma bilang, ya udah sekarang keputusan kamu gimana, aku nurut gitu ya. Ibarat maling kalau udah ketahuan, dia nggak bisa berbuat banyak. Ya dia ngomongnya seperti itu mudah ya, tapi dia tidak membayangkan betapa capeknya kita kerja ikut orang, dapat omelan majikan, sudah badan terasa capek, pikiran berat, stres, dimarahin orang, ikut di negara orang, dan yang di Indonesia dengan santainya menghabiskan uang sebanyak itu gitu ya. Jadi ini suatu pembelajaran. Dan yang saya mau katakan kepada kalian ya, si mbak TKW-nya ini benar-benar kisah nyata
dan itu adalah saya sendiri. Jadi teman-teman, kisah yang saya sampaikan tadi itu adalah murni kejadian saya sendiri yang saya alami tahun kemarin. Jadi tahun 2022 kemarin itu adalah tahun terberat bagi saya, dimana saya sakit sampai operasi ya, karena saya masuk rumah sakit, saya punya penyakit lupus. Itu di rumah sakit, BPJS saya sama suami saya itu tidak dibayarkan selama 19 bulan. Ya, bayangkan. Saya yang di sini mati-matian berobat, saya di rumah sakit mati-matian, mau mati nih rasanya, dokter aja udah angkat tangan. Dan dia dengan seenak hati di rumah cuma minum kopi, rokok, makan, sambil main HP, game online, dan itu semua memakai uang saya. Jadi benar-benar kejadian ini terungkap baru bulan 3 kemarin teman-teman ya, waktu teman saya pulang cuti. Saya tuh benar-benar stres teman-teman, shock ya. Jadi antara saya tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya Allah kenapa sih ini gitu. Kalau mereka semua membodohi saya, ya memang saya bodoh. Saya terlalu mempercayakan semuanya sama suami saya dari semula. Tanah, mobil, semua itu atas nama suami saya. Ya karena itu tadi, pertamanya dia pendiam, nurut jujur, nggak tahu ujung-ujungnya dia sekarang kena HP game online gitu. Jadi uang saya, tabungan saya itu dihabiskan, bener-bener dihabiskan sama suami saya sendiri teman-teman. Kenapa saya mengungkapkan ini? Kalaupun orang lain menganggap itu aib, tapi bagi saya ini bukan aib, ini suatu kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh suami saya. Kenapa saya ceritakan? Ya, biar kejadian yang menimpa saya itu tidak menimpa orang di luar sana. Kalau untuk urusan mereka mau mentertawakan saya, atau ada juga sebagian orang yang mau bersimpati sama saya, itu hak mereka masing-masing. Intinya kenapa saya menceritakan di sosial media seperti ini ya, pertama karena beban batin saya, karena saya itu tidak stres. Kalau saya sudah mengeluarkan unek-unek seperti ini, paling enggak itu sudah mengurangi tekanan batin saya gitu. Yang kedua, ini untuk pembelajaran kalian di luar sana gitu. Apapun yang kalian lakukan, sebaik apapun kalian boleh memberi pada orang tua kalian, suami kalian, anak kalian, tapi kalian harus berbuat lebih baik lagi pada diri kalian sendiri ya. Save your money untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan mempercayakan uang kalian untuk orang lain. Pastikan uang kalian itu kalian pegang sendiri. Toh di Hongkong juga banyak loh rekening-rekening bank. Biar kejadiannya seperti saya ini tidak kalian alami di luar sana, cukup saya yang mengalami ya. Bener-bener sakit teman-teman, sakit sekali, dimana saya sakit sekarat. Suami saya yang tinggal makan tidur semua itu hasil dari jerih payah sendiri, tapi dia tega seperti itu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi, seseorang yang tadinya tidak melakukan apa-apa, tidak neko-neko, tapi setelah dikasih kepercayaan memegang uang yang begitu banyak, dia dengan tega, tanpa punya perasaan, tanpa punya hati, berani berbuat seperti itu, menyakiti diri saya yang selama ini telah berkorban mati-matian untuk keluarga ya. Jadi semoga apa yang terjadi sama saya, kisah apa yang saya alami itu tidak terjadi pada kalian di luar sana ya. Sekali lagi, percayakan uang kalian, hasil jerih payah kalian tetap harus kalian yang pegang sendiri, bukan rekening tabung kalian. Kirimkan uang ke keluarga kalian seperlunya, secukup kebutuhan mereka. Misal kebutuhan anak-anak ya udah, kebutuhan keluarga ya udah. Jangan sampai kasusnya menimpa seperti kasus saya ini ya. Jadi saya hampir di Hongkong udah lama, dimana saya tahun depan ini sudah memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Hongkong. Dan saya sudah ngomong sama suami saya, tahun depan saya udah nggak renew kontrak, nggak menambah kontrak kerja lagi, saya mau pulang. Jangan sampai BPJS saya itu sampai telat bayarnya, karena sakit saya ini minum obat seumur hidup. Dan saya harus pulang tuh memakai BPJS. Tapi apa, dia dengan teganya BPJS saya tidak dibayar, sepeda motor saya beli diambil orang, tabungan saya dihabiskan, sampai emas-emasan hampir 50 gram, tabungan habis, dan total nilainya itu nggak tanggung-tanggung, hampir 200 juta. Dan itu benar-benar saya alamin, ini kisah nyata saya. Dan ini saya baru alamin bulan 3 kemarin. Oke, jadi semoga pembelajaran ini bisa kalian petik hikmahnya ya. Yang baik-baik kalian ikutin, yang jelek-jelek kalian buang. Semoga video ini bermanfaat semuanya ya. Saya selalu berdoa untuk kalian semua di luar sana. Semoga jangan sampai mendapatkan nasib seperti saya, berjuang mati-matian demi keluarga, tapi tidak ada harganya ketika pengorbanan kita yang luar biasa seperti itu dikhianati oleh orang yang kita sayangin sendiri. Oke? Semoga video ini bermanfaat semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.